Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Aurora Vanda Jayanti, bisa dipanggil dengan Ibu Aurora. Saya pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Nah, kali ini materi pertama kita adalah tentang laporan hasil observasi. Nah, bagaimana laporan hasil observasi? Mari kita belajar bersama-sama. Materi pertama kita adalah teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Kalau dinamakan teks berarti ya berupa tulisan. Kemudian apa itu laporan? Laporan adalah sesuatu yang diinformasikan kepada orang banyak. Kalau misalkan kamu punya berita, tetapi kamu tidak menginformasikan kepada orang banyak, itu tidak bisa disebut dengan laporan. Jadi laporan adalah sesuatu yang diinformasikan baik secara lisan maupun tulis kepada halayak atau orang banyak. Kemudian observasi. Pernah tidak kamu mendengar namanya observasi? Observasi lapangan. Nah, observasi itu sendiri artinya adalah pengamatan atau proses untuk memperoleh data. Jadi ketika kita mengobservasi sesuatu berarti kita sedang mencari tahu atau mencari tentang data tersebut. Mengobservasi, misalkan observasi kekayaan laut, berarti kita mencari tahu data tentang kekayaan laut, seperti itu. Nah, menurut pengertiannya, teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan secara langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Jadi ketika kita observasi, observasinya itu secara langsung. Artinya secara langsung adalah kita tahu sendiri, kita mengamati sendiri, itu secara langsung. Kalau misalkan saya sudah observasi Bu, tapi observasinya itu katanya ini, katanya itu, katanya bla bla bla, itu namanya bukan observasi, seperti itu. Jadi observasi adalah kegiatan yang kita itu terjun langsung untuk memperoleh data. Begitu ya. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Misalkan kamu mau meneliti tentang hutan baluran, berarti kamu harus datang langsung, kemudian mengamati langsung bagaimana keadaan hutan baluran, bagaimana kondisinya, situasinya. Kemudian misalkan mau meneliti tentang badak bercula satu yang ada di baluran, berarti kamu mau meneliti atau mengobservasi, mengamati bagaimana badak di sana, jenisnya seperti apa, kemudian tingkah lakunya bagaimana. Keluarnya badak tuh ketika kapan, dalam kondisi apa, situasi apa, bagaimana respon badaknya, misalkan ada manusia, atau kemudian bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia hidup. Artinya misalkan dia itu tidurnya jam berapa, atau kemudian keluarnya dari kandang itu, dari kandang ya, keluar dari hutan itu jam berapa. Kadang kan ada waktu-waktu tertentu ketika badak itu jalan-jalan atau sedang tidur dan sebagainya. Kemudian ciri-cirinya dari teks laporan hasil observasi ini apa? Yang pertama bersifat objektif. Apa sih objektif itu? Objektif itu apa adanya. Nah, kalau kamu misalkan kamu tahu buah stroberi itu warnanya apa? Biru. Bukan kan, warnanya merah. Nah, warna merah itu kamu menyebut ketika ditanya buah stroberi warnanya apa? Warnanya merah, berarti kamu objektif, apa adanya, jujur, sesuai dengan kenyataan, seperti itu. Kemudian global dan universal adalah secara umum. Jadi teks laporan hasil observasi ini secara umum tidak boleh memihak. Misalkan karena mau meneliti tentang hutan baluran tadi. Nah, hutan baluran itu karena misalkan dia berada di Situbondo, kita kan orang Situbondo. Kemudian kita memihak. Tidak boleh seperti itu. Jadi global dan universal. Laporannya itu ditujukan untuk semua masyarakat, disajikan dengan apa adanya. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek yang tunggal. Objek tunggal artinya tidak objek tunggal ini artinya tidak ganda atau tidak memuat lebih dari satu observer
lebih dari satu observasi seperti itu. Misalkan mau meneliti hutan baluran. Hutan baluran ini hutan baluran yang mana? Maksudnya apa? Di daerah hutan yang sebelah selatan atau daerah hutan yang sebelah utara. Jadi itu harus spesifik seperti itu. Mau meneliti badak bercula satu. Badak bercula satu yang di mana? Apa yang di Baluran, apa yang di Kalimantan, apa yang di Surabaya misalkan. Jadi objeknya adalah harus spesifik. Karena sesuatu itu pasti berbeda. Misalkan kamu tinggal di gunung dengan kamu tinggal di hutan, itu suasana, kondisi, kemudian kebiasaan kamu pasti akan menyesuaikan dengan tempat yang ada. Makanya ketika kita melakukan observasi, objeknya itu harus spesifik. Karena kalau tidak spesifik itu hasilnya pasti akan berbeda. Misalkan temanmu si A dan si B sama-sama meneliti hutan. Nah, yang si A ini meneliti hutan di Jawa Tengah, yang si B meneliti hutan di Jawa Timur. Pasti hasilnya akan berbeda karena suasana, kondisi, situasi, kemudian cuaca itu juga mempengaruhi terhadap hasil dari observasi. Kemudian yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi tidak boleh dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Seperti itu. Selanjutnya ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, ini sama tadi dengan yang ketiga, yaitu sesuai dengan fakta atau tidak melebih-lebihkan laporan, tidak mengurangi. Jadi harus sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi penelitiannya itu kekinian, bukan kekinian yang gaul ya. Artinya terkini adalah penelitian itu terbaru. Tidak misalkan mau mengamati atau mau memberikan laporan hasil observasinya dilakukan 10 tahun yang lalu. Nah, itu pasti sudah akan berbeda dengan hari ini. Jadi penelitiannya terkini adalah dia terbaru. Kemudian terbukti kebenarannya. Artinya adalah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Kemudian tidak mengandung prasangka, dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi hasil observasinya itu tidak menduga-duga, tidak prasangka. Namanya prasangka ini kan pakai perasaan ya. Perasaan mana bisa dibuktikan, mana bisa terbukti kebenarannya, tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan kebenaran yang ada, faktanya. Kemudian saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi kelas dan subkelas ini misalkan meneliti tentang kingdom, anomali, tentang kerajaan hewan misalkan. Nah, antara misalkan ada harimau, ada turunannya harimau, misalkan ada kucing. Nah, itu antara harimau dan kucing itu punya keterkaitan antara kelasnya dan subkelasnya, seperti itu. Jadi jangan kamu membandingkan kucing dengan ikan, nggak bisa karena tidak punya keterkaitan, seperti itu. Apa sih informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi? Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Jadi kamu mengamati apa? Faktanya itu yang dicari, atau data yang dicari itu adalah sesuatu yang berupa fakta. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi, merupakan pernyataan yang tidak terbantah kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Tadi sudah ya, objektif itu sesuai dengan keadaan, apa adanya. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi informasi yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi itu harus sesuai dengan fakta. Fakta itu juga harus objektif atau bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu.
Nah, setelah kamu mendapatkan informasi dari teks laporan hasil observasi, kemudian informasi itu diapakan? Setelah kamu mendapatkan, pasti informasi itu akan diolah. Nah, diolah itu menurut pemikiran dari masing-masing individu. Nah, proses pengolahannya itu disebut dengan interpretasi. Jadi, apa sih yang kamu simpulkan ketika kamu sudah membaca teks laporan hasil observasi? Yang kamu tangkap itu apa? Itu yang disebut dengan interpretasi. Bagaimana caranya menginterpretasi? Yang pertama, kamu harus memahami isi teksnya. Jadi, di dalam teks laporan hasil observasi itu membicarakan apa? Kemudian menemukan pokok-pokok informasi. Informasi apa saja sih yang kamu dapatkan ketika kamu membaca teks laporan hasil observasi? Setelah informasi itu kamu dapatkan dalam poin-poin tertentu, kamu kembangkan menjadi pokok-pokok informasi dalam paragraf. Jadi kamu ambil poin-poinnya, kemudian nanti kamu kembangkan ke dalam paragraf. Seperti itu. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah dalam bentuk teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Jadi simpulan setiap orang terhadap teks laporan hasil observasi pasti berbeda. Karena pemikiran setiap orang juga tidak akan sama, seperti itu. Selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya apa saja sih? Yang pertama ada definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, kemudian penutup atau simpulan. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi ini awalannya saja, bagian umumnya saja. Sama dengan kalau kita kenalan. Kita kenalan kan harus membicarakan yang umum dulu. Nama, kemudian tinggal di mana, baru nanti merujuk ke yang bagian atau ke yang lebih rinci. Seperti itu. Kemudian definisi bagian. Definisi bagian ini merupakan rincian dari definisi umum yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Nah, perlu diketahui bahwa setiap paragraf itu memiliki satu ide pokok. Artinya hanya punya satu pemikiran, punya satu informasi yang paling penting. Tidak mungkin sebuah paragraf itu punya dua atau lebih ide pokok. Seperti itu. Kemudian definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Biasanya untuk benda mati, sementara itu untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Yang terakhir adalah penutup atau simpulan, merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berupa simpulan, berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak ada. Sekian dulu materi kita hari ini. Untuk definisi umum beserta untuk struktur teks laporan hasil observasi meliputi definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Nanti akan saya jelaskan beserta contohnya di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.